Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Najib Fatur Razik dari kelompok 1. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan di sini materi yang akan kami bawakan dari kelompok 1 adalah mengenai Pancasila. Saya akan membahas tentang pengertian Pancasila. Jadi apa itu Pancasila? Nah, jadi Pancasila itu berasal dari dua kata. Yang pertama panca, kedua sila. Di mana panca berarti 5, sedangkan sila berarti dasar, sendi, asas, tata pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, itu dia tadi pengertian dari Pancasila. Selanjutnya kita akan beranjak ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman kami. Langsung saja saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Nova C. Asari dari kelas 1B dan kelompok 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang butir-butir pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pertama yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu percaya dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua itu menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga menciptakan kerukunan hidup. Kemudian dilanjut dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan adil dan beradab, di mana sebagai warga negara yang baik kita harus mengakui persamaan derajat baik berupa persamaan hak dan kewajiban agar antar manusia agar tercipta kerukunan. Kemudian yang kedua itu saling mencintai antar sesama. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian dilanjut dengan sila ketiga itu persatuan Indonesia. Satu bentuknya itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kedua yaitu cinta tanah air. Dan yang ketiga bangga terhadap bangsa dan bertanah air Indonesia. Kemudian yaitu sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam negara dan ditentukan dalam undang-undang. Kemudian sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butiran-butiran yang terkandung yaitu satu, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan keempat yaitu menghormati hak orang lain. Serta yang kelima yaitu suka memberi pertolongan. Saya akan menjelaskan fungsi dari Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila terlahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Sementara itu, Pancasila sendiri bukan hanyalah sekedar tulisan. Pancasila sudah ada menjadi jiwa bangsa sejak adanya bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia dapat diwujudkan ke dalam sikap mental, tingkah laku, serta perbuatan dari masyarakat Indonesia yang akan menjadi kemudian hal tersebut yang akan menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia itu. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya bahwa semua aktivitas kehidupan sehari-hari dari bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Kemudian yang keempat yaitu Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata dalam wadah negara Republik Indonesia atau NKRI yang merdeka, berdaulat, tertib, dan damai. Kemudian
segala sumber. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah Pancasila. Ini karena Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita dari moral. Kemudian yang keenam yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia waktu mendirikan negara. Pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, di mana Pancasila menjadi cita-cita dan tujuan yang di mana bangsa Indonesia mempunyai tujuan merdeka, adil, dan bersatu kesatuan. Saya Arselina Khairu Putri akan menjelaskan materi keempat, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dapat menyelesaikan diri dalam menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Jadi Pancasila dapat hidup di berbagai zaman dan mampu untuk mengatur dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian, ada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, itu adalah nilai dasar. Nilai dasar itu mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental itu mencakup arahan, kebijakan, strategi, dan sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai praktis itu meliputi realisasi dari instrumental yang bersifat nyata dan bisa digunakan dalam kehidupan bernegara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Susantri. Di sini saya akan membawa materi mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, kata ideologi ini berasal dari mana sih? Jadi, kata idea ini berasal dari bahasa Yunani, Chidos, yang artinya bentuk. Di samping itu, masih ditemukan kata-kata lain yakni idean, yang berarti melihat. Dengan demikian, secara harafiah, ideologi ini berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan dengan cita-cita, yakni cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham hidup manusia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, jadi Pancasila itu mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai kehidupan bangsa dan kenegaraan. Oleh karena itu, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi-generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Jadi kita ini harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, disinilah fungsi dari Pancasila tersebut. Nah, demikian materi dari saya. Saya Alif Nur Fitria akan menjelaskan materi ke-6, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Secara luas, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan oleh negara sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan dan menyelenggarakan negaranya. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan bernegara. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia.
Nilai-nilai ini kemudian dijadikan suatu kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Ada 3 nilai yang menjadi alasan mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu nilai kultural, nilai yuridis, dan nilai filosofis. Kalau secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil warisan budaya bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila harus diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa Indonesia ini akan kehilangan suatu budaya atau suatu kultur yang sangat penting. Perlu untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian terhadap pewarisan budaya luhur bangsanya. Yang kedua, nilai yuridis. Secara yuridis atau secara hukum, Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan untuk mengikat seluruh tatanan hidup bernegara. Maksudnya, Pancasila dijadikan dasar untuk membuat hukum atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia ini. Jadi, semua hukum, aturan, dan undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dihapus. Yang ketiga atau yang terakhir adalah nilai filosofis. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat Indonesia. Secara lebih lanjut, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila diakui sebagai filsafat atau sebuah pandangan hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Saya akan menjelaskan konsep Pancasila menurut Muhammad Supomo dan Insinyur Soekarno. Yang pertama yaitu konsep Pancasila Muhammad. Sebelum dirumuskan dan diberi sebutan, konsep Pancasila sudah dirancang sejak hari pertama sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengemukakan 5 sila yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan. Konsep Pancasila menurut Supomo. Pada hari ketiga sidang pertama BPUPKI, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga mengemukakan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya yaitu Soekarno, Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Keesokan harinya, pada hari keempat, Soekarno mengemukakan usulannya akan 5 dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip ini diberi nama Pancasila. Dikemukakan Soekarno, apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat disetujui semuanya, sila tersebut dapat dipersingkat menjadi Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Kemudian, jika Trisila juga tidak disetujui, dapat disepakati lagi menjadi Ekasila, yakni gotong royong. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok pertama tentang Pancasila. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dan juga permohonan maaf jika tadi terdapat kesalahan kata. Mungkin hanya itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.